Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanda ungkapan syukur kita oleh karena belas kasih Allah akan kita nyatakan melalui ibadah yang akan segera kita lakukan. Kita masuki ibadah ini dengan penghayatan yang teguh bahwa Tuhanlah yang setia memelihara kehidupan kita. Maka, mari bangkit berdiri bersama kita muji Tuhan dengan menyanyikan PKJ 11 bait 1 sampai yang ketiga. Kami persilakan umat untuk berdiri. Jemaat yang terkasih, ibadah Minggu Paskah ke-6 ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Menjadi orang Kristen atau menjadi pengikut Kristus tidak hanya sekedar percaya, lalu dibaptis dan selesai, tetapi harus dapat membuktikan dan memperlihatkan imannya dengan perbuatan nyata, dengan mematuhi perintahnya yaitu hidup mengasihi sesama.
Kita pujikan PKJ 242 bait 1 sampai yang kedua. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surga pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Firman Tuhan mengatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Tidak ada seorang pun di antara kita yang sanggup melakukan firman Tuhan dengan sempurna. Kita lebih sering mengasihi diri sendiri daripada mengasihi Tuhan dan sesama. Maka mari kita nyatakan penyesalan dan pertobatan di hadapan Tuhan dan sesama melalui pujian NKB 122. Ku ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh datang ke hadapannya, mengakui setiap dosa dan mau bertobat, diberitakan anugerah Tuhan seperti yang dinyatakan dalam Ibrani, pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah Tuhan yang baik kepada kita semua. Syukur kepada Allah. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu, maju terus dan kibarkan panjinya sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang meladamu, janganlah jemu melayaninya sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenaran-Nya sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Jemaat yang terkasih, dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita menyiapkan bagian Alkitab yang akan kita bersama untuk renungi pada hari ini, yang terambil dari Yohanes, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-17. Yohanes 15, ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-17. Jika Ibu Bapak sudah menemukannya, biarkan Alkitab kita tetap terbuka, kita bersatu di dalam doa. Seperti Alkitab yang terbuka di hadapan kami ya Tuhan, maka bukalah hati serta pikiran kami untuk boleh menggumuli firman-Mu pada hari ini. Berkati setiap kami yang mendengar dan berkati kami yang berbicara. Hamba-Mu yang lemah rapuh ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Sang Firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dari Yohanes, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-17.
Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar? Baik, luar biasa. Semoga yang Anda di rumah pun juga dalam kondisi yang baik dan juga luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada yang merasa aneh atau asing dengan saya saat ini. Karena saya belum pernah bertemu dan saya pun juga baru kali ini berada di GKJ Karanganyar. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Nanda Natalia Nugrahani, biasa dipanggil Nanda. Saya lulusan dari Duta Wacana. Saya menyelesaikan studi S1 saya pada tahun 2019 dan lalu lanjut pada studi profesi, akhirnya saya lulus pada tahun 2020 kemarin. Saya masih fresh Bapak Ibu dan saya ini berasal dari Cilacap. Jadi mungkin nanti ketika bertemu dengan saya, berjumpa dengan saya, bertatap muka dengan saya, jangan heran kalau saya menggunakan logat-logat yang sedikit ngapak-ngapak. Karena ngapak sudah sangat melekat dalam diri saya. Orang ngapak kue, ora kepenak. Ila tenyong kue wis kandel. Ora isa ngomong sing orang ngapak. Jadi jangan heran ya Bapak Ibu. Nggih, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada tahun 2019 sampai 2020-an kemarin, ada lagu yang baru saja dirilis oleh artis, penyanyi terkenal Indonesia yang bernama Nmes. Judul lagunya Cinta Luar Biasa. Kira-kira begini refnya. Terimalah lagu ini dari orang biasa. Tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia.
tulus padamu. Ya, kira-kira begitulah lagunya. Cinta luar biasa. Dulu nampaknya lagu ini lumayan booming. Tapi tentunya saya tidak ingin membicarakan lagu ini. Tapi mari kita lihat bahwa dari lagu ini bukankah menunjukkan salah satu cara untuk menyatakan cinta adalah dengan cara menyanyikan sebuah lagu. Dulu waktu bapak saya nembak ibu saya juga menggunakan lagu. Nggak tahu kalau Pak Pur nembak ibu itu dengan cara seperti apa. Pakai cara seperti apa Mbak Mira? Nggak tahu. Oke, kalau dulu orang tua saya menggunakan lagu. Ini ada sesuatu yang sangat manis sekali. Ini lagu biasa dari orang biasa, tetapi cintaku luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah cinta. Cinta harus dinyatakan. Coba bayangkan seberapa besar cinta Anda pada seseorang jikalau cinta Anda itu didiamkan saja, disembunyikan, dipendam, tidak diutarakan, maka pujaan hati kita itu tidak akan pernah tahu cinta luar biasa apa yang Anda miliki. Meski demikian, tentu ada kemungkinan ketika kita menyampaikan, ketika kita mengungkapkan perasaan cinta kita ini. Yang pertama adalah disambut dengan sangat baik, yaitu cinta kita diterima. Namun juga ada kemungkinan yang kedua, yaitu cinta kita tidak terbalas. Cinta kita ditolak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tapi cinta yang dinyatakan saja sebenarnya tidak cukup. Lagu Nmes ini memang bikin baper. Lagu Nmes ini memang bikin hati berbunga-bunga. Siapa sih yang gak senang dinyanyikan? Lagu yang begitu romantis. Yang kupunya hanyalah hati yang tulus padamu. Tapi sekali lagi itu cukup waktu jatuh cinta saja. Itu cukup waktu kita pacaran saja. Itu cukup waktu kita lagi ada di masa PDKT, pendekatan. Beda cerita kalau kita sudah menikah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, meski saya belum menikah, saya pun juga jomblo Bapak Ibu. Sekalian promosi nggih. Tapi saya yakin kalau tidak punya bunga itu tidak masalah. Dan akan menjadi masalah kalau gak punya harta. Lah ya gimana? Bayar SPP anak, bayar cicilan rumah, mungkin cicilan yang lain. Untuk biaya hidup, makan, air, listrik, mau gimana? Arep kepriwen, nek orang duit. Bahasa ngapa kayak kue, Pak, kepriwen Pak ya orang duit. Engkau jadi gegeran nang omah. Nanti akan menjadi persoalan di rumah, akan menjadi konflik di rumah. Jadi cinta tidak hanya butuh dinyatakan saja, tetapi cinta perlu dipelihara. Dan cinta harus diperjuangkan. Gak apa-apa kalau di awal gak punya harta, gak punya bunga. Tapi untuk seterusnya berjuanglah, peliharalah cinta itu, perjuangkanlah kasih itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini pun memperlihatkan bagaimana sosok Yesus pun mencintai kita sebagai manusia. Yesus tidak hanya mengutarakan rasa cintanya, namun Yesus di sini membuktikan dan juga memperjuangkan cinta itu kepada para murid dan kita sebagai umat manusia. Salah satu bukti nyata kasih Yesus kepada kita adalah pendamaian dan persahabatan kita dengan Allah. Di dalam Kristus kita bukan lagi orang ras asing, kita bukan lagi sebagai musuh, melainkan sahabat dan kekasih Allah. Sebagai sahabat, Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya. Pada ayatnya yang ke-13.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus mau berkorban di kayu salib. Ia sangat mengasihi kita. Ia rela mempertaruhkan nyawanya untuk menebus dosa kita. Dengan begitu, dimanapun persahabatan sejati haruslah ditandai dengan kerelaan untuk berkorban. Itulah bukti bahwa Yesus tidak hanya menyatakan cintanya kepada umat manusia, namun juga dibuktikan dan diperjuangkan bagi para murid ataupun kita sebagai umat manusia. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apa yang telah disampaikan tadi, bahwa cinta tidak cukup diungkapkan, namun dibuktikan dan diperjuangkan. Tetapi ada lagi, cinta dan kasih perlu untuk dipelihara, perlu untuk ditanggapi oleh para murid. Maka dari itu, sebagai sahabat, Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengikuti perintah dan teladannya. Dan sekali lagi, ia menegaskan bahwa ia begitu mencintai para murid pada saat itu yang disebutnya sebagai seorang sahabat. Dalam pelayanannya, Kristus tidak pilih kasih. Ia mengajarkan dan melayani siapapun. Ia tidak memandang status, ia tidak memandang pekerjaan. Siapapun yang mau mendekat diterimanya. Siapapun yang berseru kepadanya dipulihkannya. Untuk itu, Kristus mengingatkan bahwa sahabat-sahabatnya harus tetap memelihara cinta itu. Bahkan menyalurkan pada dunia dengan mengikuti perintah dan teladannya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, perintah itu adalah perintah untuk saling mengasihi seorang akan yang lain. Tanpa pandang bulu, tanpa melihat status sosial. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi apa yang sebenarnya ingin disampaikan dalam bacaan kita melalui sosok Yesus ini adalah menunjukkan bahwa cinta kasih adalah sumber kebahagiaan. Maka dari itu perlu bagi kita untuk memberikan kasih, untuk memberikan cinta secara total dan tanpa batas. Seperti apa yang telah Yesus lakukan sendiri bagi para sahabat dan kita sebagai umat manusia. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, penebusan yang dilakukan oleh Kristus menjadikan ia meninggalkan muridnya. Tetapi bukan berarti dia meninggalkan kasihnya kepada para murid. Secara fisik ia pergi meninggalkan. Tetapi relasi dan ekspresi kasih itu ada pada muridnya. Tidak pernah ditinggalkannya. Pola kasih Kristus kepada para muridnya ini adalah pola kasih antara Bapa dan anaknya. Pola kasih inilah yang menjadi dasar pola kasih kita juga pada saat ini untuk mengasihi sesama kita. Dengan memberi kasih dan cinta secara total dan tanpa batas. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saya yakin dan percaya bahwa kita saat ini beribadah tentu karena kita memiliki iman kepercayaan kepada Kristus Yesus. Karena itulah kita menjadi seorang Kristen. Nah, sadarkah bahwa sebenarnya iman kita ini itu mirip-mirip dengan cinta. Iman tidak bisa disembunyikan. Iman tidak bisa hanya dipendam. Iman tidak bisa hanya didiamkan saja. Tetapi iman perlu untuk dinyatakan. Iman perlu untuk dipelihara. Iman pun perlu untuk diperjuangkan. Sebagai seorang Kristen, Bapak, Ibu, Saudara,
Salah satu pernyataan iman kita adalah meneladan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Maka dari itu hari ini kita bersama-sama belajar bahwa iman kita kepada Yesus dibuktikan dengan cinta yang kita ungkapkan, cinta yang kita buktikan, cinta yang kita perjuangkan, dan cinta yang kita pelihara bagi sesama kita. Sebagai orang-orang percaya dan murid-murid Kristus pada masa kini, kita memiliki kewajiban hidup di dalam iman dan kasih. Dengan menuruti perintah-perintahnya, yaitu untuk hidup saling mengasihi. Caranya seperti apa? Di situasi yang serba terbatas ini, sebenarnya tidak menjadi penghalang bagi kita untuk tetap mengungkapkan iman dan cinta kasih kita bagi sesama. Kita bisa melakukan hal-hal yang sangat sederhana, bisa memulai dengan menanyakan kabar kepada orang-orang terkasih kita. Kita bisa berbagi berkat berupa makanan pada orang-orang yang membutuhkan. Kita pun juga bisa memberikan donasi bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Tidak perlu menunggu orang lain menunjukkan kasihnya kepada kita. Namun mari kita memulai untuk menebarkan kasih itu sebagai bukti bahwa kita mengimani Sang Kristus yang telah terlebih dulu membuktikan, memperjuangkan, memelihara cinta kasih-Nya kepada kita. Selamat bertumbuh di dalam iman dan kasih. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Kami persilahkan jemaat untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Nanti pada setiap pokok doa akan disambut dengan refren lagu Kidung Jemaat 26, Mampirlah Dengar Doaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami datang dalam kelemahan kami sebagai manusia. Kami datang memohon belas kasihan dan lawatan-Mu. Saat ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan untuk dunia ini. Terlebih bagi negara kami Indonesia. Kami memerlukan pemulihan daripada-Mu ya Allah. Bumi kami sedang menjerit. Ada begitu banyak penderitaan, kesusahan, ketidakadilan, dan kekerasan. Kami mohon lawatan Tuhan bagi para pemimpin negara kami, juga bagi kami sebagai warga negara. Pakailah kami ya Allah, agar melalui tangan-tangan kami yang kecil ini, Indonesia dan dunia dapat makin merasakan kehangatan cinta kasih-Mu. Dalam pengasihan-Mu kami berdoa. Yesus Tuhan, dengar doaku.
Kami berdoa memohon pertolongan bagi jemaat kami yang dalam kondisi sakit, lemah tubuh, ataupun dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan jamah dan melawat mereka. Kami berdoa memohon kekuatan dan pengharapan bagi orang tua kami, Adi Yuswo. Di tengah keterbatasannya, kiranya kasih-Mu hadir menguatkan dan menghibur mereka. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang sedang mengalami pergumulan. Kiranya Engkau memberi rengkuh kasih-Mu agar mampu melewati setiap pergumulan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam pengasihan-Mu kami berdoa. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Kami berdoa memohon lawatan Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan, Bapak Pendeta. Kami berdoa untuk para penetua, majelis, aktivis, maupun simpatisan. Ajarkan kami untuk tetap saling mendukung dan menguatkan. Biarlah langkah kami makin sederap untuk memuliakan Tuhan melalui gereja ini. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan persembahan saat ini akan kita landasi firman Tuhan yang menyatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayat yang ke-7. Kita akan menyanyikan NKB 134 bait 1 sampai dengan yang keempat. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang Maha Kasih, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur, kami berterima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang telah kami terima hari demi hari. Dan saat ini Bapa, kami belajar untuk mengucap syukur dengan mempersembahkan persembahan ini. Kiranya Tuhan terima,
Kiranya Tuhan kuduskan sehingga persembahan ini berguna untuk pelayanan di tempat ini. Dan kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan beri kebijaksanaan sehingga bisa mengelola persembahan ini dengan baik dan demi untuk kemuliaan nama-Mu saja. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu. Sehingga orang akan tahu Engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu Engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Dengan bangkit berdiri, mari kita menerima pengutusan dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Tinggallah dalam kasih Tuhan agar dapat hidup saling mengasihi. Kami akan melakukan perintah-Nya sebagai wujud hidup yang dipersatukan dalam iman dan kasih, Terpujilah Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.